Memelihara anak yatim nomor 11. Poinnya begini. Memelihara anak yatim ini bukan ibadah mahdhah. Ibadah murni, bukan ibadah murni dia. Bukan ibadah yang basic. Ya. Kok 72 sih? Dia ini bukan ibadah apa gitu ya. Kemudian juga bukan ibadah murni. Apa tuh? Ini sih komputernya kenapa nggak bisa nulis? Dia bukan seperti sholat gitu ya. Bukan puasa juga. Bukan haji. Tapi pahalanya bersama Nabi di surga seperti ini. Belum ada kami dapati pahala untuk sholat, haji, umroh, menghafal Quran bersama Nabi seperti ini. Sekalipun itu ada pahalanya masing-masing. Ini pahalanya kata Nabi seperti ini dalam surga, yaitu memelihara anak yatim. Tapi ini tidak termasuk memelihara anak yatimnya kalau dia cuma berikan sumbangan pada tanggal 10 Muharram saja. Itu mah dapat sodako biasa saja. Kalau ini memang pahalanya terlalu hebat sekali. Coba kita tampilkan. Kata Nabi pada Sahih Bukhari 4998, ana wa kafilul yatim. Saya, kata Rasul, dan orang yang memelihara anak yatim fil jannati, di dalam surga, hakada, seperti ini. Wa asyara, dan beliau berisyarat, bisababah, dengan jari telunjuk, wal wusta, apa wusta artinya? Jari tengah. Ini yang belajar bahasa Arab masih jalan. Tinggal berapa gelintir? Kayaknya kapalnya mau karam nih. Enaknya tuh belajar bahasa Arab sekalian tinggal di situ. Enaknya lah. Coba aja tinggal di Dubai setahun aja dan bergaul sama mereka. Insya Allah lancar. Makanya saya heran, anak kecil di Arab Saudi, di Dubai pinter-pinter bahasa. Baik, begini. Memeliharanya ini gimana, Ustadz? Yang pertama, yang pastinya tinggal di rumah bersama kita. Yang kedua, disayangi sebagaimana kita menyayangi anak kandung. Yang ketiga, bisa juga ditinggal sama mamahnya, sama ibunya, tapi biaya dari kita sampai dia bisa berekspresi, bisa mandiri dengan didikan kita dari finansial yang kita berikan. Ya, bisa juga dengan memberikan donasi setiap bulan. Istilahnya jadi orang tua apa? Bisa seperti itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul tinggal bersamanya. Jadi kalau yang dia menjadi orang tua asuh ya tetap bersama Nabi di surga, tapi agak renggang jauh dikit. Ustadz, bagaimana kalau mama yatimnya dinikahi juga? Ya,
mamanya si yatim kebetulan masih muda, cantik pula. Ini berarti kalau dia sudah nikahi anak yatim, mamahnya yatim, itu sudah habis pahala ini, nggak jadi lagi. Iya dong, karena dia sudah menjadi kewajiban. Jadi ayah hanya kewajiban dia. Jadi kalau mau bersodakohlah kepada anak yatim dan si mamah yatim itu. Kalau si mamah yatim ini boleh juga kita bersodakoh baik laki atau perempuan. Ada hadis Sahih Bukhari, Nabi berikan pahala yang sangat hebat kepada orang yang memperhatikan para janda miskin. Ya, nggak mesti dinikahi. Ibu-ibu juga boleh untuk memberikan donasi kepada para janda miskin. Ya, Anda berlebihan harta nih, ya anak yatimnya tetap disekolahkan. Kemudian uang bulanan dia kasih nih berapa kayak sebulannya untuk tambahan. Itu pahalanya lihat kayak begini. Sahih Bukhari hadisnya. Kata Rasul, orang yang memperhatikan para janda, maka pahalanya seperti orang yang tahajud dan puasa sunnah sepanjang hari. Dan seperti orang berjihad di jalan Allah. Nih 5038 kata baginda Nabi, as-sa'i 'alal armilah, orang yang berusaha memperhatikan para janda dengan memberikan nafkahnya. Ya, armilah nih para janda. Wal miskin, dan orang miskin, kal mujahid fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Awil qaimul laili was-shaim, ataupun seperti orang yang tahajud sepanjang malam dan puasa sunnah. Hadis Sahih Bukhari. Ya, hebat. Jadi ini yang dimaksudkan adalah pastinya anak yatimnya seperti ini. 3 ini. Cuma kalau Anda mau pelihara anak yatimnya laki-laki, usahakan dari pihak istri ataupun dari kakak dan adik istri masih ada yang menyusui, supaya disusui dulu 2 hari 3 hari supaya jadi darah dagingnya. Nanti anak yatim jadi mahram dengan, kalau dia perempuan jadi mahram dengan ayah angkatnya. Kalau dia laki maka menjadi mahram jadi dari ibu angkatnya. Tapi kalau emang udah nggak ada Ustadz, kakak adik saya udah nggak ada yang menyusui, ya sudah. Cuma nanti pas dewasanya harus dipahami, si yatim itu kalau Anda punya anak kandung yang perempuan atau yatimnya perempuan, Anda punya anak kandung yang laki, itu hubungannya tetap bukan mahram. Hati-hati jangan sampai pacaran nanti menikah. Hah? Tetap boleh. Cuma kan jadi aneh aja satu rumah menikah.